warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afif Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 8 rekognisi dari SMP Negeri 1 Sukodono, Kabupaten Sragen. Hari ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ibu Rodiah. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sukodono. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya sebentar. Saya ingin bertanya-tanya terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan panjenengan laksanakan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang nanti akan panjenengan laksanakan itu apa itu? Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua yaitu siswa bisa membuat bagan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mempresentasikan tentang bagan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke ya. Lalu kira-kira aspek apa yang akan panjenengan kembangkan dari proses pembelajaran yang nanti akan panjenengan laksanakan? Aspek yang akan saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berarti ada 3 aspek ya Bu, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiga-tiganya dikembangkan untuk mencapai tujuan yang tadi sudah panjenengan sebutkan. Strategi pembelajaran apa yang nanti akan panjenengan pakai untuk proses pembelajaran? Strategi pembelajaran yang kami gunakan adalah dengan discovery learning. Oke, dengan discovery learning. Kira-kira Ibu Rodiah nanti menggunakan media pembelajaran tidak? Menggunakan. Ya. Kalau menggunakan media pembelajaran yang dipakai apa? Media yang saya gunakan adalah tayangan video tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Ibu. Cukup itu saja yang saya tanyakan. Kita nanti langsung menuju ke kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pamit Bu. marilah anak-anakku semua pada hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketuanya. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Untuk mengetahui siapa yang tidak masuk ini, saya absen dulu ya. Aku nama Yusuf. Kita beriani. Oh, pada minggu yang lalu, kita mempelajari apa anak-anak? Sejarah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak masih ingat
Betul. Jadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya. Berarti ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad umur berapa anak? 40 tahun. Terus kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ditandai dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua turun yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Surat apa anak-anak? Betul, berarti anak-anak pintar semua. Kemudian pada hari ini nanti kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun tujuannya kita mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, agar kalian dapat menguraikan kembali tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat bagian tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa mempresentasikan di depan kelas bersama kelompok kalian bagian tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kenapa kita mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak bisa mengetahui perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sehingga apa anak-anak bisa meneladani dari teladan Rasulullah ketika beliau mengajarkan atau istilahnya mengajak atau berdakwah di Mekah. Seperti apa anak-anak? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti kalau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, Rasulullah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Seperti kita juga, kalau kita ingin mengajak teman atau saudara kita untuk berbuat baik, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi harus dengan teladan kita, harus dengan harus dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka akan sadar dengan sendirinya. Terus kemudian kalau sudah sadar dengan sendirinya, maka mereka akan mengikuti kita. Pun langkah-langkah dalam pembelajaran strategi dakwah Nabi Muhammad SAW nanti, yang pertama nanti anak-anak silahkan untuk melihat tayangan video, tayangan video yang nanti akan di-share Bu Guru di grup kelas atau WA kelas Nah, nanti silakan untuk diamati, kemudian didengarkan. Setelah itu anak-anak silakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di situ. Artinya anak-anak silakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, setelah membuat pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan anak-anak untuk mencari data. Mencari data itu artinya anak-anak silakan membaca kembali, kemudian mengingat-ingat tadi di video, setelah itu kalian catat, kemudian setelah itu kalian diskusikan, kemudian anak-anak nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi nanti anak-anak kan bagiannya sudah dibuat bagian sudah dibuat di rumah. Kemudian nanti silakan anak-anak untuk mempresentasikan di depan kelas. Nanti anak-anak akan saya bagi menjadi 4 kelompok 4 kelompok nanti kita berdiskusi tentang yang sudah diterangkan Bu Guru tadi. Anak-anak sudah paham toh? Kalau sudah paham nanti silakan anak-anak berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Rasulullah SAW berada di Mekah. Ada bicara yang pertamanya secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi.
menanyakan kaitannya dengan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, terkait dengan hal-hal yang didiskusikan. Silakan untuk bertanya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah menerima wahyu ketika Quran surat Al-Hijr ayat 94? Terus ada besok. Rasulullah mengumpulkan seluruh sanak warga masyarakat Mekah di Bukit Syafa untuk memberikan penjelasan untuk mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang dimaksud pada Ini ada pertanyaan dari temanmu. Apa yang dimaksud dengan asabiqunal awwalun? Apa? Coba siapa yang bisa jawab? Orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Asabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Terus ada lagi yang ingin ditanya? Waktu Quraisy selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah paman beliau yang celaannya diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Siapa nama paman Nabi Muhammad tersebut? Siapa nama paman yang celaannya kepada Nabi Muhammad diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 5? Ya, namanya siapa? Betul, namanya Abu Lahab. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang diskusi sudah selesai. Anak-anak silakan untuk mempresentasikan bagan yang sudah kalian buat, ke depan bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah ada dua, yaitu satu, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dua, dakwah secara terang-terangan. Satu, dakwah secara sembunyi-sembunyi maksudnya dalam berdakwah Rasulullah SAW mengajak orang-orang ke tempatnya. Tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arham bin Abil Arham Al-Fazumi. Dalam dakwahnya, Rasulullah SAW berhasil mengajak orang-orang terdekatnya memeluk Islam. Orang-orang golongan awal dalam memeluk Islam tersebut disebut asabiqunal awwalun. Orang-orang yang termasuk asabiqunal awwalun adalah seperti berikut: 1. Siti Khadijah, 2. Abu Bakar As-Siddiq, 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Zaid bin Harizah, 5. Ummu Aiman. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Wasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang
kalian yang bisa atau berani menyimpulkan apa yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saya Bu. Ya. Ada dua cara dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Betul, jadi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Ada lagi buat bilang ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi maksudnya dalam dakwah Rasulullah SAW mengajak orang-orang terdekatnya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Azmi. Dalam dakwahnya Rasulullah SAW berhasil mengajak orang-orang terdekatnya memeluk Islam. Orang-orang golongan awal dalam memeluk Islam tersebut disebut Ashabul Betul. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Terus kemudian di dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut, Rasulullah mendapatkan beberapa pengikut yang disebut dengan Ashabul Al-Awwal, atau orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam. Apalagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ye. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Coba aku. Fasbah bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, betul. Jadi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan apa yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia. Jadi jelas ya, anak-anaknya untuk mengerjakan keamanan. Ini mana? Muhammad Aceh kelas yang sudah mendapatkan segera di Untuk materi minggu depan, nanti kita membahas tentang soal-soal yang ada di buku modul, karena materi PAI untuk semester 1 sudah selesai, sehingga anak-anak butuh untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi ulangan atau semester nanti. Anak-anak kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di buku modul, ya anak-anak, untuk membahas. Untuk mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afif Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi dari SMP 1 Sukodono. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih didampingi oleh Ibu Rodia, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Sukodono. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang juga Pak Afif. Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya akan melakukan dialog pasca observasi kelas ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat tadi saya observasi proses pembelajarannya? Perasaan saya agak sedikit tegang karena yang jelas tidak terbiasa
observasi Pak Afif. Oke. Lalu bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Alhamdulillah untuk proses belajar mengajarnya berjalan lancar. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Oke. Lalu adakah kekurangan atau temuan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Itu masih banyak siswa yang tidak aktif atau kurang aktif. Jadi hanya beberapa Ada siswa yang beberapa aktif ya. siswa yang aktif. Oke, dari 3 aspek yang tadi Ibu sampaikan, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan juga aspek afektif, itu aspek mana saja yang sudah berkembang dan aspek mana saja yang belum berkembang? Untuk ketiga aspek itu, yang aspek yang sudah berkembang yaitu aspek afektif dan kognitif, sedangkan aspek yang belum berkembang yaitu aspek psikomotorik. Oke, aspek psikomotorik ya, ya. Nah, kembali lagi tadi kelemahan yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran itu kan banyak siswa yang tidak aktif atau kurang aktif. Itu kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya mereka rame. Rame sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya ya. Lalu ya ngobrol sendiri dengan temannya, biasa ya anak-anak seperti itu ya. Lalu kira-kira rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan dari proses pembelajaran dan juga untuk mengembangkan aspek yang belum berkembang seperti Untuk rencana untuk mengembangkan siswa yang tidak aktif atau kurang aktif tadi, yang jelas saya akan memberikan reward kepada siswa yang sudah aktif. Kemudian untuk yang aspek yang belum berkembang, yang psikomotorik itu tadi, nanti saya akan memberikan latihan-latihan. Oke, memberikan latihan dan memberikan reward bagi siswa yang aktif ya. Oke, sebelum kita akhiri, tadi kan sudah tahu kelemahannya ya Bu. Lalu kelebihan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kelebihan proses belajar mengajar yang saya lakukan yaitu saya sudah memperhatikan gaya belajar siswa dan tingkat kemampuan siswa. Oke, berarti Ibu sudah memperhatikan gaya belajar siswa dan juga kemampuan awal siswa. Oke Ibu, itu kelebihannya. Lalu kira-kira kapan rencana Ibu Rodia untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Untuk kapannya yang jelas belum bisa menentukan, tetapi akan segera saya lakukan untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Berarti tetap di semester ini ya. Insyaallah. Terima kasih Ibu, kita sudah melakukan dialog pasca observasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sukses untuk proses pembelajaran berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah mengganggu waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.